Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Khusnul Hidayah, Prodi PGMI kelas 2C dengan NIM 253141107. Saya akan memaparkan beberapa materi kajian fikih dan hukum Islam yang meliputi perbedaan hukum bacaan basmalah dalam surah Al-Fatihah saat sholat, ketentuan pengurusan jenazah, syarat zakat mal, syarat wajib haji, serta metode ijtihad yang digunakan oleh MUI dalam menentukan fatwa dari soal ujian akhir semester mata kuliah ilmu fikih. Materi pertama adalah perbedaan hukum bacaan basmalah dalam surah Al-Fatihah saat sholat. Perbedaan pendapat ini berawal dari perbedaan pemahaman para ulama terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Juga perbedaan pandangan mengenai apakah basmalah termasuk bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak. Menurut Putri Zuharni tahun 2024, perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan cara para ulama dalam memahami dan mengamalkan hadis tentang pembacaan basmalah dalam sholat. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa basmalah merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, basmalah wajib dibaca pada setiap rakaat sholat. Dalam sholat jahriyah seperti subuh, maghrib, dan isya, basmalah juga dibaca dengan suara keras atau jar. Pendapat ini didukung oleh hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW membaca basmalah serta praktik masyarakat Mekah pada masa itu. Sementara itu, mazhab Maliki berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari surah Al-Fatihah maupun surah lainnya. Karena itu, dalam sholat fardu, basmalah tidak dibaca, baik secara keras maupun lirih. Pendapat ini didasarkan pada praktik penduduk Madinah yang dianggap mewarisi tradisi para sahabat dan tabi'in. Namun, pembacaan basmalah tetap diperbolehkan dalam sholat sunnah. Adapun mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa basmalah memang termasuk ayat Al-Quran, tetapi hanya berfungsi sebagai pemisah antar surah dan bukan bagian dari Al-Fatihah. Oleh karena itu, hukumnya sunnah untuk dibaca secara lirih dalam sholat. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Anas bin Malik yang menyatakan bahwa Rasulullah dan para khalifah memulai bacaan sholat dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari perbedaan tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan metode istinbat hukum, penggunaan dalil, dan cara memahami hadis sangat mempengaruhi hasil hukum yang ditetapkan oleh masing-masing mazhab. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Jannah dan rekan-rekannya pada tahun 2026 yang menjelaskan bahwa perbedaan fikih antar mazhab seringkali disebabkan oleh perbedaan metode pengambilan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, sikap seorang muslim adalah menghormati perbedaan pendapat yang termasuk dalam ranah ikhtilaf fikih. Perbedaan ini memiliki dasar dalil dan metodologi ilmiah yang kuat, sehingga tidak boleh menjadi alasan untuk saling menyalahkan. Dalam praktiknya, seorang muslim juga dianjurkan mengikuti imam dan menjaga persatuan jamaah. Jika imam membaca basmalah dengan hajr, maka makmum mengikutinya, dan jika imam tidak mengeraskan bacaannya, maka makmumnya tetap mengikuti tata cara imamnya. Selanjutnya, kita beralih ke materi kedua, yaitu syarat orang yang memandikan jenazah dan ketentuan kain kafan. Menurut Nakoe dan rekan-rekannya pada tahun 2024, orang yang memandikan jenazah harus beragama Islam, berakal, dan balik. Selain itu, ia harus berniat karena Allah, memiliki kepribadian yang jujur dan soleh, amanah, juga memahami tata cara memandikan jenazah, serta mampu menjaga aib jenazah. Pada prinsipnya, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki,
dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali oleh pasangan suami istri atau mahramnya. Kemudian, mengenai kain kafan, terdapat perbedaan jumlah lapisan antara jenazah laki-laki dan perempuan. Menurut Indria dan rekan-rekannya pada tahun 2025, jenazah laki-laki disunahkan menggunakan maksimal 3 lapis kain kafan berwarna putih juga sederhana. Selain itu, disediakan 5 tali pengikat yang diletakkan pada bagian kepala, dada, pinggang, lutut, juga kaki. Sedangkan jenazah perempuan disunahkan menggunakan maksimal 5 lapis kain kafan yang terdiri atas 2 lapis kain kafan, gamis atau baju, jilbab, dan rok atau sarung. Sama seperti jenazah laki-laki, digunakan 5 tali pengikat serta kapas untuk menutupi bagian tubuh tertentu yang diperlukan. Selanjutnya, materi ketiga membahas syarat zakat mal. Salah satu syarat utama zakat mal adalah al-milkah at-tamah atau kepemilikan penuh. Artinya, harta yang dizakati harus benar-benar menjadi milik seseorang dan bukan harta pinjaman ataupun titipan. Hal ini dijelaskan oleh Tauhid dan rekan-rekannya pada tahun 2025. Syarat berikutnya adalah an-nama atau berkembang. Maksudnya, harta tersebut memiliki potensi untuk bertambah atau menghasilkan keuntungan, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan untuk usaha lainnya. Selain itu, zakat mal juga mensyaratkan terpenuhinya nisab, yaitu batas minimal harta yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat. Sebagai contoh, nisab emas adalah 85 gram emas, dan zakat yang diharuskan untuk dikeluarkan sebesar 2,5% dari itu. Syarat berikutnya adalah haul, yaitu kepemilikan harta selama 1 tahun penuh atau 12 bulan hijriah. Namun, syarat ini tidak berlaku untuk zakat pertanian dan fitrah. Nah, setelah memahami zakat mal, kita lanjutkan pada materi keempat, yaitu syarat wajib haji. Menurut Muhammad dan rekan-rekannya pada tahun 2023 yang dikutip oleh Isfara dan rekan-rekannya pada tahun 2025, terdapat beberapa syarat wajib haji. Pertama, beragama Islam, karena ibadah haji merupakan kewajiban khusus bagi umat Islam. Kedua, balik dan berakal, sehingga seseorang telah memiliki kemampuan untuk memahami juga menjalankan kewajiban agama. Ketiga, merdeka atau bukan seorang budak. Keempat, memiliki istita'ah atau kemampuan. Kemampuan ini mencakup kemampuan fisik, kesehatan, keamanan perjalanan, serta kemampuan finansial untuk menjalankan ibadah haji, juga memenuhi kebutuhan selama berada di tanah suci. Terakhir, kita masuk pada materi kelima, yaitu metode ijtihad MUI dalam menetapkan fatwa. Dalam menghadapi berbagai persoalan modern yang belum diatur secara tegas dalam Al-Quran, hadis, maupun kitab-kitab fikih klasik, MUI menggunakan metode ijtihad kolektif atau ijtihad jama'i. Menurut Lutfi dan rekan-rekannya tahun 2024, sebelum menetapkan fatwa, MUI terlebih dahulu mengkaji pendapat para ulama dari berbagai mazhab beserta dalil-dalil yang digunakan. Apabila terdapat perbedaan pendapat, MUI berusaha mencari titik temu melalui metode al-jam'u wa al-tawfiq, yaitu mengkompromikan berbagai pendapat yang ada. Jika tidak ditemukan titik temu, maka digunakan metode tarjihi, yaitu memilih pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil dan kaidah usul fikih. Selain itu, MUI juga menggunakan metode ilhaqi, yaitu
menetapkan hukum terhadap kasus baru dengan menghubungkannya pada kasus lama yang memiliki kesamaan alasan hukumnya. Kemudian terdapat metode ijtihad insyai, yaitu menetapkan hukum baru terhadap persoalan kontemporer yang belum dibahas secara jelas dalam literatur fikih klasik. Metode ini sangat penting agar hukum Islam tetap relevan dalam menjawab perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, dan berbagai kebutuhan masyarakat modern. Meskipun demikian, fatwa MUI tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal. Namun, secara sosiologis, fatwa MUI memiliki pengaruh yang besar karena sering dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan keagamaan kontemporer. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat dalam Islam merupakan bagian dari kekayaan khasanah keilmuan yang lahir dari perbedaan metode istinbat para ulama. Selain memahami tata cara ibadah seperti pengurusan jenazah, zakat, dan haji, kita juga perlu memahami bagaimana hukum Islam terus berkembang melalui ijtihad para ulama dan lembaga seperti MUI agar tak mampu menjawab tantangan zaman. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.